Artinya, wahai Ummi Musa, susuilah anakmu. Apabila engkau takut kalau anakmu itu didapati oleh kaumnya Fir'aun, maka buanglah di sungai itu anakmu. Insya Allah nanti akan kukembalikan kepadamu, bahkan anakmu itu nanti akan kuangkat menjadi seorang nabi. Demikianlah pernyataan Allah terhadap Ummi Musa. Ada dua tawaran, ada dua janji, dan ada dua pujukan. Tawaran pertama yaitu bagaimana Nabi Musa itu disusui, tetap disusui. Dan yang kedua, tawaran yang kedua, bagaimana kalau Nabi Musa itu dihanyutkan di sungai. Kemudian bujukan Allah terhadap Ummi Musa, Allah mengatakan jangan takut dan jangan cemas. Ini bujukan. Kemudian janji Allah, insya Allah nanti anakmu akan kukembalikan kepadamu dan akan kuangkat jadi nabi. Namun di dalam akhir daripada perjalanannya riwayat, ternyata Nabi Musa bisa kembali bersama dengan ibunya dan diangkat menjadi nabi. Itulah ketepatan daripada janji Allah. Kalau para nabi yang kita sebutkan tadi itu diberi perintah oleh Allah tanpa janji, maka kita ini sebagai umatnya Muhammad diberi perintah bersama dengan janji-janji pahala dia janjikan Allah. Subhanallah. Demikianlah kasih sayang Allah kepada kita ini semua. Begitu diberi perintah, begitu diberi janji. Nabi Musa selanjutnya setelah dewasa diangkat jadi nabi, diburu, dikejar oleh kaumnya Fir'aun. Kemudian terjadilah di bagaimana Nabi Musa itu diburu dan perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Itu juga Nabi Musa disuruh memukulkan tongkatnya ke laut, ternyata juga tidak punya janji, hanya ketaatan yang ditunjukkan. Dan setelah dipukulkan tongkatnya Nabi Musa, ternyata laut itu terbelah dan menjadi jalanan untuk menyeberangi laut itu. Demikianlah Allah memperlihatkan kekuasaannya, menepati janjinya. Sungguh benar dan maha menepati janji Allah. Kita beberapa perintah Allah disertai dengan janji. Seperti kita hari ini berada pada bulan Ramadan. Ketika kita ini berpuasa. Ketika Allah memberikan perintah kepada kita. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika diperintahkan salat, maka dijanjikan takwa. Mudah-mudahan kita ini bisa bertakwa. Dan janji Allah terhadap orang yang bertakwa adalah surga. Demikianlah ketika kita mempelajari apa yang terjadi pada beberapa nabi yang diceritakan tadi di dalam riwayat, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa para nabi diberi perintah itu tanpa janji. Kemudian umatnya Muhammad ini diberi perintah disertai dengan janji, ketaatan. Kemudian berikutnya ujian-ujian yang dilakukan, yang dihadapi para nabi dan para sahabat adalah ujian-ujian, uji ketaatan, uji iman, dan uji amalia. Pemirsa yang saya hormati, di ayat lain kita bisa melihat ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum fi ghaflatin wa hum mu'ridun. Perhitungan amalia manusia sudah dekat. Tapi manusia hari ini masih banyak yang dilalaikan oleh urusan dunia. Perhitungan amalia yang dimaksudkan adalah perhitungan amalia di akhirat. Kalau 14 abad yang lalu Allah menyatakan itu dekat, maka betapa dekatnya hari ini. Untuk itu kita hari ini bagaimana kita harus menindaklanjuti, menyikapi dari firman Allah ini, yaitu kita perlu melakukan islah diri, perbaikan diri. Apalagi kita ini berada di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Islah diri dapat dilakukan di dalam bulan Ramadan ini dengan melakukan berbagai macam amalan di rumah. Seperti Rasulullah bersabda, Man sama wa qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan mendirikan salat karena iman, maka akan diberikan ampunan, diampuni dosanya yang lalu. Demikian sehingga para ulama menyebutnya bulan Ramadan ini sebagai bulan ampunan. Dan seterusnya pada bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan nuzul Quran. Karena pada bulan Ramadan
Al-Quran diturunkan Allah sebagaimana difirmankan Allah di dalam Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kuturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi orang-orang, bagi manusia. Dan sekaligus menjadi pembeda antara yang benar dan yang baik. Antara yang baik dengan tidak baik, antara salah dan benar, dan antara yang hak dan yang batil. Karenanya bulan Ramadan ini yang tinggal 10 hari lagi, mari kita sama-sama hidupkan amal di rumah, yaitu memperbanyak tadarus Al-Quran yang pahala dijanjikannya tidak kecil, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran maka pahalanya akan diberikan setiap huruf bacaannya 10 kebaikan. Pada hadis lain, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran pada malam hari 10 ayat, maka pada malam itu tidak dicatat orang itu sebagai orang lalai. Pada hadis lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memelihara salat 5 waktunya, maka ia tidak dicatat sebagai orang lalai. Dan pada malam itu, kata orang itu membaca ayat Al-Quran sampai 100 ayat, maka ia akan dicatat sebagai orang taat. Dan inilah tujuan kita. Karenanya, mari kita bersama-sama selalu melakukan islah diri, memperbaiki diri, sehingga kita menjadi orang yang disenangi Allah, orang yang takwa, yang dijanjikan surga. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk mengakhiri pembicaraan kita, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah merahmati kita dan memberi hidayah kepada kita. Semoga saudara-saudara yang sakit ini disembuhkan Allah, semoga yang dirundung malang karena kehilangan keluarga diberi kesabaran. Kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kita tutup dengan membaca kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.